Oke, baik. Recording sudah dimulai. Terima kasih banyak kepada Kak Febri, terutama sudah meluangkan waktunya dan juga kepada teman-teman sekalian sudah datang tepat waktu. Semoga di sesi K-Talk hari ini kita bisa mendapatkan banyak inspirasi ya, terutama untuk menjalankan usaha kita masing-masing. Oke, kita say hi dulu dengan Kak Febri. Halo Kak Febri. Halo Kak Bintang, halo teman-teman semua, selamat sore. Selamat sore, gimana kabarnya Kak Febri? Puji Tuhan, Kak Bintang baik, puji Tuhan sehat. Kak Bintang gimana kabar? Saya sehat juga, alhamdulillah. Teman-teman, boleh mungkin teman-teman sambil kenalan. Semoga semuanya sehat juga ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya dalam keadaan sehat. Teman-teman sambil mungkin sambil kenalan, sambil ngobrol, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya tentang nama teman-teman, terus domisili di mana dan usaha di mana. Usahanya apa gitu. Oke. Sebentar ya Kak. Ada masalah sedikit. Tampilannya agak aneh. Oke. Baik. Halo Kak Melani, ya terima kasih. Ada Kak Iqbal di Jayapura, ada foto produk Jayapura. Oh Kak Melani ini dari Semarang, wah oke terima kasih Kak. Terus ada Kak Nur Sandi dari Jayapura. Oke, dan di sini juga ada Kak Iwan dari Kitong Indonesia. Oke, Kak Febri kita sambil ngobrol-ngobrol ya Kak. Iya. Kak Febri boleh ceritain dulu tentang Kak Febri, mungkin perkenalan terlebih dahulu. Iya, oke, saya memperkenalkan diri dulu. Salam kenal buat kita semua yang ada di sini, teman-teman. Saya Febriani Ronsumbre, biasa dipanggil Febri. Saya saat ini bekerja di salah satu yayasan, namanya Yayasan Prestasi Junior Indonesia sebagai coach kewirausahaan, tapi juga sembari itu saya merintis bisnis development service provider, namanya Money Bobby Planners bersama 3 orang teman saya. Saat ini kami baru mulai jalan kurang lebih dari tahun 2020 kemarin. Itu mungkin perkenalan singkatnya. Kalau pendidikan terakhir saya lulus S1 dari Universitas Kristen Petra, saya ambil konsentrasi English for Education Business. Oke. Jadi kayak pengalaman sih selama 5 tahun ini saya banyak berkecimpung justru di NGO ya, non governmental organization. Jadi banyak terlibat di proyek-proyek terkait pendidikan anak. Kemudian 2 tahun terakhir ini di pendidikan kewirausahaan untuk kaum muda di Kota Jayapura dan juga Kabupaten Jayapura. Oke, berarti Kak Febri domisilinya sekarang di Jayapura ya Kak? Iya, saya sekarang di Kota Jayapura. Oke, baik, terima kasih banyak. Nah, boleh diceritain nggak kakak tadi ada tergabung juga di Money Bobby Planners ya? Nah, boleh cerita nggak tentang Money Bobby Planners itu apa dan sekarang sudah sejauh mana? Iya, jadi saya dengan 2 orang teman saya, kami bertiga sebelumnya terlibat di program pendidikan kewirausahaan untuk kaum muda di Kota Jayapura. Dan setelah itu kami banyak belajar tentang bagaimana mendampingi kakak-kakak atau kawan-kawan pengusaha muda di Kota Jayapura, bagaimana memulai membangun jiwa kewirausahaan dan memulai bisnis mereka. Waktu itu tahun 2019 akhir sampai dengan 2020 awal. Kemudian setelah itu selesai proyek, kami berpikir kami banyak belajar nih dari program pendampingan tersebut. Kami merasa bahwa program seperti ini bagaimana kita mengedukasi teman-teman muda untuk punya pola pikir kewirausahaan ini baik sekali. Nah, kemudian kami coba untuk brainstorming dan memikirkan supaya pengalaman kami mendampingi teman-teman pengusaha muda itu tidak berhenti di situ saja, tapi kami bisa mengembangkan untuk lebih banyak memberikan manfaat buat pelaku-pelaku usaha atau yang mau berwirausaha di Papua, khususnya di Jayapura waktu itu. Jadi kami akhirnya mencoba untuk belajar gitu. Kita kembali lagi melihat
kami nih orang Papua nih dulu tuh punya semangat kewirausahaan seperti apa ya. Kami terus kemudian baca beberapa sumber dan ketemu itu tentang semangat Manibobi. Manibobi itu sebenarnya berasal dari bahasa Biak, artinya kawan dagang atau ya kawan dagang, teman bisnis seperti itu kami sebutnya. Jadi semangat Manibobi itu semangat bagaimana berkawan, menjalankan bisnis untuk suatu tujuan, menjalankan usaha secara bersama-sama. Jadi kami bersama kedua teman saya, Kak Atia dan juga Kak Willy, waktu itu kami memutuskan untuk ayo kita mulai untuk membuat business development service provider, kami namakan Manibobi Trainers, yang bertujuan untuk bagaimana kami melanjutkan semangat kami untuk berbagi pengetahuan, berbagi kami melakukan pendampingan, melakukan pelatihan untuk membangun pola pikir entrepreneurship, tapi juga bagaimana perlahan-lahan teman-teman di Papua, baik itu di anak-anak muda maupun di kelompok-kelompok usaha, bisa memulai usaha mereka dengan langkah-langkah kecil dengan pengetahuan yang mereka boleh peroleh begitu. Oke, menarik banget. Terutama dalam pemilihan nama pun itu memang didasarkan juga dengan budaya memang yang sudah ada dari dulu gitu ya, tentang kawan dagang, menarik banget. Terus berarti operasi maksudnya sudah menjangkau daerah mana saja Kak sejauh ini? Iya, sejauh ini kami memang masih ada di Kota Jayapura ya. Jadi kami baru mulai itu justru kami mulainya tuh pada saat pandemik ya Kak. Bintang tahun lalu itu di Maret 2020 tuh kami mulai berpikir untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan ini secara bersama tim begitu. Jadi kami memutuskan untuk bikin CV bersama, jadi bentuknya CV, kemudian mulai dengan belajar bersama, meningkatkan kapasitas ya, kami belajar bagaimana kami menjadi pelatih bisnis, kemudian juga meningkatkan skill, karena kami awalnya mulai dengan pendekatan coaching ya, bisnis coaching, jadi kami juga banyak belajar, kemudian banyak kelas-kelas online waktu itu, jadi kami setahun pas pandemi itu malah justru banyak belajar, belum banyak menjangkau wilayah-wilayah untuk pelatihan. Jadi kami waktu itu belajar dulu, terus kemudian setelah di akhir tahun 2020 itu ada beberapa sekolah, itu kami mulai dari anak-anak di sekolah, kemudian juga kelompok-kelompok petani kakao ya waktu itu kami tergabung juga di salah satu organisasi ya di Jayapura, jadi bisa menjangkau ke Kabupaten Jayapura, kemudian juga di Kota Jayapura dengan anak-anak muda. Waktu itu kita kolaborasi untuk bagaimana memasarkan produk teman-teman pada saat pandemik secara online ya. Jadi kita dengan teman-teman teman-teman muda jualan produk-produk lokal UMKM waktu itu. Dan di tahun ini ada beberapa sekolah, kemudian di Kuncen, di Pro juga kami coba untuk kolaborasi bagaimana bisa menyebarkan semangat kewirausahaan gitu, membangun pola pikir kewirausahaan di anak-anak sekolah dan juga di mahasiswa. Dan kemudian di tahun ini, di tahun 2021 ini, coba kolaborasi dengan Solidaritas Pedagang Asli Papua yang selama ini juga banyak terlibat mendampingi mama-mama di pasar mama Papua di Kota Jayapura ya, di depan Hotel Aston, kalau teman-teman di sini tahu. Jadi kami waktu itu berpikir apa yang bisa kita kerjakan bersama untuk mama-mama di pasar mama Papua, karena waktu tahun 2020 pada saat pandemi itu kami sempat ngobrol sama teman-teman di Solpap, kami sempat kira-kira bagaimana kami bisa super mama sehingga bagaimana tetap pendapatannya bisa baik meskipun kondisinya waktu pandemik dan orang dengan pembatasan yang luar biasa ya, waktu Jayapura sampai jam 2 siang sempat kayak gitu. Jadi kemudian sempat terhenti, tidak bisa terimplementasi dengan baik. Terus kemudian kami baru mulai tahun ini lagi kolaborasi dengan Solpap dan juga pemerintah Kota Jayapura dan Provinsi Papua coba menjangkau. Jadi kami benar-benar masih mulai dari
di mana kaki kami berpijak, yaitu di kota Jayapura. Kami anak-anak muda kota Jayapura, jadi kita masih dari Jayapura dulu, Kak, belum ke wilayah lain. Oke. Tadi salah satu programnya menarik banget ya Kak, yang Kakak berkolaborasi dengan uh, pasar Mama-Mama Papua gitu ya, untuk mengembangkan uh, pasar yang ada di sana gitu ya, dan juga supaya pendapatannya tadi supaya bisa lebih stabil gitu ya. Nah, boleh diceritakan lebih lanjut nggak Kak tentang programnya ini nih dengan pasar Mama-Mama Papua? Iya, jadi di tahun ini sejak bulan Agustus kemarin itu kita coba melihat, waktu itu kan yang terdekat itu adalah PON dan juga Peparnas ya. Ini bagaimana supaya tidak hanya sukses prestasi tapi juga sukses ekonomi, terutama untuk bagaimana mama Papua yang ada di kota Jayapura. Jadi waktu itu kami kan pendamping UMKM ya, banyak terlibat di anak-anak muda waktu itu. Jadi anak-anak muda punya produk-produk yang mereka hasilkan gitu. Kemudian ada juga beberapa dampingan dari mitra-mitra NGO lainnya juga punya produk-produk lokal yang sudah mereka hasilkan di masyarakat, di kelompok-kelompok usahanya. Kemudian kita lihat mama-mama punya noken-noken yang mereka rajut setiap hari saat mereka berjualan. Sembari mereka jualan, mereka rajut noken, kemudian mereka juga jual noken di sana. Nah, kami coba kolaborasi, oke, bagaimana kita bikin paket oleh-oleh. Waktu itu kita juga mimpinya bagaimana supaya pasar mama-mama Papua ini bisa jadi salah satu tempat atau destinasi yang dikunjungi begitu saat orang-orang datang ke kota Jayapura. Jadi kayak belum ke Jayapura kalau belum ke pasar Mama Papua begitu. Jadi waktu itu karena sempat kayak banyak sekali teman-teman gitu ya, kalau dari luar Jayapura, dari Jakarta atau dari Jawa datang ke Papua tuh, saya pajakin dong kemana gitu, kayak mau dong ke pasar Mama Papua gitu. Terus saya ini apa sih yang menarik di pasar Mama Papua, kan itu orang jualannya aja biasa gitu, tapi teman-teman dari luar tuh lihatnya unik gitu, bisa lihat Mama Papua berjualan, kemudian bisa kunjungan ke pasar itu yang mereka tahu itu pasti dibangun oleh Pak Jokowi kayak gitu. Jadi saya tuh kemudian nyadar, iya ya, kalau kita keluar Papua juga kita tuh senang sebenarnya ke pasar gitu, ke Jogja, ke Surabaya itu kita senang ke pasar. Nah, kenapa kita tidak menjadikan pasar mama ini selain pasar tradisional mama berjualan sayuran dan buah-buahan, tapi juga bisa jadi tempat untuk bisa wisata pasar kayak gitu. Jadi coba berpikir bagaimana supaya tidak hanya orang datang tuh lihat mama jual sayur, buah, ikan asar, tapi juga bisa mereka mau cari oleh-oleh bisa ke pasar Mama Papua. Akhirnya kita mulai dengan mengelola salah satu kios didukung oleh pemerintah kota dan juga provinsi, kios oleh-oleh di situ. Jadi kami mulai dengan itu, dengan bagaimana kolaborasi dengan mama, kami beli mama punya noken, kemudian kami bikin paket dengan produk-produk lokal UMKM yang selama ini sudah kita dampingi, kemudian juga ada lainnya yang bisa kita jual di situ. Jadi orang-orang yang datang bisa datang lihat-lihat di pasar, tapi juga kalau yang dari luar Jayapura bisa beli oleh-oleh di situ. Itu Kak, jadi yang baru kita lakukan. Menarik banget sih Kak, karena saya juga, mungkin teman-teman di sini mudah-mudahan ada kesempatan untuk berkunjung ya, dan saya sudah sempat berkunjung juga ke lokasinya pasar Mama-Mama Papua itu. Ada lokasinya di dekat Hotel Aston ya Kak, di Jayapura, dan di lantai duanya itu teman-teman, kalau nanti teman-teman ada kesempatan gitu ya datang, di lantai duanya itu ada kios Mama-Mama Papua ya Kak, kalau kios Mama-Mama kios oleh-oleh, namanya kios oleh-oleh pasar Mama Papua. Oh ya, kios oleh-oleh pasar Mama-Mama Papua. Nah, ini kalau saya lihat tempatnya juga modern ya Kak, maksudnya tempat dari kiosnya itu ya gitu. Memang didesain modern gitu ya, kekinian, terus ya nyaman lah gitu untuk teman-teman, terutama untuk yang dari luar Jayapura gitu ya, untuk berkunjung dan juga melihat produk-produk lokal yang ada, terutama untuk hasil dari mama-mama dan juga hasil dari generasi mudanya nih gitu ya, yang ada di Jayapura. Oke, nah itu ada Instagramnya Kak, kalau misalkan mau cari tahu gitu pemesanannya itu apakah harus datang atau bisa juga online? Itu gimana Kak?
Jadi bisa juga online. Kita ada WA bisnis. Bisa teman-teman juga follow Instagramnya kios oleh-oleh. Kemudian ada juga pasar mama Papua. Instagram. Oke, ada dua ya jadi ya Instagramnya, Pasar Mama-Mama Papua dan juga kios oleh-oleh. Oleh. Oke. Oke, Kak. Nah, kalau dari ceritanya Kak Febri, dari mulai tahun 2020, mulai mendampingi apa pembentukan usaha gitu ya, mendampingi ilmu-ilmu kewirausahaan gitu ya, ke teman, membagi juga ke teman-teman di Jayapura, sampai membantu membangun juga Pasar Mama-Mama Papua supaya bisa lebih berkembang lagi. Nah, dari perjalanannya selama ini, tantangannya apa saja sih Kak yang Kak Febri dan juga tim hadapi gitu selama ini, dan bagaimana Kak Febri dan tim bisa menghadapi tantangan itu? Iya. Jadi ya namanya kita melakukan usaha ya Kak, atau kita menjalani kehidupan ya nggak lepas dari banyak banyak sekali tantangan. Kalau tantangan yang kami coba kami hadapi kami sebagai tim, ya waktu itu karena kami memang tim yang nggak terlalu besar ya, kami betul-betul mulai dengan bertiga, kemudian berempat, sekarang udah bertujuh. Jadi kita memang waktu itu pandemi juga, jadi ruang gerak kita juga terbatas. Kami apa ya, tantangan-tantangan yang kami hadapi itu seperti waktu itu karena baru mulai ya Pak, jadi kami berpikirnya ya gimana nih caranya untuk bisa menjual jasa kami, melakukan pelatihan dan pendampingan di tengah waktu itu kondisi pandemik ya, belum kondisi pandemik belum terlalu ini, dan sementara kami kan anak-anak muda dan juga petani-petani yang memang akses untuk internet itu juga waktu itu ya memang belum baik ya, jadi kami betul-betul harus datang ke kampung dengan keterbatasan akses internet dan segala macam, itu jadi tantangan. Waktu itu kami sempat kami kan benar-benar pendampingan ya, jadi kami melatih, setelah itu kami mendampingi dalam waktu tertentu, kita harus punya capaian-capaian tertentu sehingga mereka bisa punya usaha berkembang. Jadi waktu dengan kondisi pendampingan yang kondisi pandemi pembatasan, waktu itu kami juga tidak terlalu begitu bisa optimal, dan internet tidak ada, telepon tidak sinyal telepon juga kurang baik. Jadi waktu dengan petani memang kami harus lebih banyak waktu ke wilayah-wilayah dampingan kami. Kemudian kalau waktu itu dengan anak-anak muda sempat yang menjadi tantangan karena setelah saya pelatihan, pendampingan, dan kemudian tiba-tiba pandemi. Waktu itu teman-teman banyak sih kami follow up, itu usahanya banyak juga yang berhenti karena kondisi pembatasan, kafenya nggak bisa buka dan sebagainya. Sehingga kami coba waktu itu ajak teman-teman sama-sama untuk berjualan online. Selain itu juga selama pendampingan juga paling yang menjadi tantangan, tidak semua teman-teman itu bisa dengan mudah gitu menjalankan usahanya. Ada juga tantangan-tantangan yang di tengah kehidupan mereka yang bikin mereka juga akhirnya memutuskan untuk berhenti, tidak melanjutkan apa yang menjadi impian mereka. Paling seperti begitu ya, karena kami banyak ketemu dengan ya anak-anak muda yang masih punya banyak pilihan-pilihan untuk mereka mau apa nih. Jadi akhirnya ada yang kami bersyukur, ada yang akhirnya menemukan bahwa ini jalan mereka, ini mereka mau jadi entrepreneur gitu, tapi juga ada yang akhirnya mungkin memutuskan untuk berhenti mengejar impiannya sebagai entrepreneur, tapi tidak seperti tantangan-tantangan seperti itu ya. Kadang juga kami bersyukur sih bisa mengenal anak-anak muda yang akhirnya tahu apa yang mereka mau, apa yang mereka ingin kerjakan, apa yang ingin mereka usahakan. Jadi ya semuanya lulus atau berhasil dalam proses pelatihan dan juga pendampingan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana setiap anak-anak muda, setiap orang-orang itu memahami apa yang mereka mau, pola pikir kewirausahaan tetap mereka miliki, sehingga mereka selalu bisa melihat potensi dan peluang di sekitarnya untuk bisa dikembangkan lebih baik. Gitu.
Itu sih tantangan-tantangan yang kami juga hadapi. Iya, pandemi ini memang menjadi tantangan untuk semua orang ya Kak, memang terutama UMKM gitu dalam menghadapi situasi banyaknya pembatasan, apalagi kalau di Jayapura sendiri kan memang koneksi internet juga belum stabil mungkin di semua daerah gitu ya, itu yang jadi tantangan tersendiri. Nah kalau boleh tahu Kak, tadi di secara online itu digitalnya itu lewat apa saja ya Kak kanalnya? Apakah misalkan Instagram, Facebook, atau juga misalkan ada juga di marketplace? Waktu itu karena produk-produknya tuh memang produk yang kayak kuliner gitu. Jadi kita masih waktu itu jangkauannya hanya Kota Jayapura. Jadi kita melalui WhatsApp dan juga Facebook dan Instagram. Waktu itu teman-teman sendiri sih yang inisiasi. Jadi kami coba sama-sama support gitu, melakukannya sama-sama. Kemudian akhirnya dapat dukungan berupa toko online waktu itu dari Kemendes gitu. Jadi teman-teman bikin toko online-nya mereka namanya Gerai Papua bisnislokal.id. Sampai sekarang masih ada teman-teman yang menjalankan juga. Oke, berarti memang sangat tergantung dengan konteks di mananya ya. Kebetulan kalau memang di Jayapura untuk cakupan pemasaran yang hanya ada di Jayapura itu memang WhatsApp gitu ya, koneksi langsung dengan pembeli dari WhatsApp gitu ya, itu sudah merupakan hal yang cukup efektif gitu ya untuk bisa memasarkan produknya secara online. Kalau boleh tahu produknya itu kebanyakan apa ya Kak? Misal kalau kulinernya itu apa? Atau mungkin ada kerajinan? Iya. Jadi kalau waktu itu sama teman-teman ya yang kita pasarkan tuh ada kayak sambal ikan asar, kemudian ada juga kopi botolan gitu yang udah dibuat, kemudian ada drip bag coffee, mungkin kalau mirip kayak punya kita Indonesia juga ya. Kemudian ada juga gel rambut keriting, itu yang waktu itu kita bilang sama teman-teman pengusaha muda. Iya, kemudian dari situ juga kami jadinya terinspirasi bisa bikin yang kios oleh-oleh saat ini kita jalankan di pasar Mamang Papua itu. Iya, Kak. Oke, menarik banget. Teman-teman kalau ada pertanyaan, silahkan boleh tulis di kolom komentar. Boleh seputaran tentang kisahnya Kak Febri, ataupun misalkan mau tanya tentang usahanya juga, silahkan kita di sini sama-sama ngobrol ya Kak, dan sama-sama belajar juga gitu. Oke, Iya, benar Kak. Kak Febri boleh cerita juga nggak Kak dampak yang Kak Febri bisa lihat gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Kak Febri sejauh ini, dampaknya seperti apa sih di masyarakat? Apakah sudah mulai terlihat gitu ada dampak ke arah positif gitu atau seperti apa Kak? Iya, kalau ya ini karena bicara tentang entrepreneurship journey ya, jadi saya coba ceritakan perjalanan ini. Saya mulai dari seorang pendamping kewirausahaan, jadi sekarang juga udah menjadi seorang ya pengusaha sendiri untuk bisa mulai bisnis. Jadi dari awal saya tahun berapa 2019 akhir itu ya sampai di 2020 tuh waktu itu ya belum banyak gitu ya, belum banyak teman-teman yang kalau saya lihat anak pengusaha anak-anak muda Papua yang memilih untuk jadi entrepreneur itu menurut saya masih sedikit lah, belum terlalu banyak. Ya paling orangnya itu saja kami temui dari pelatihan ke pelatihan. Tapi kalau semakin kesini saya lihat tuh semakin berkembang, banyak juga program-program yang mendukung kewirausahaan di tanah Papua. Jadi saya lihat semakin banyak ya anak-anak muda untuk mulai berwirausaha. Kemudian kalau dampak-dampak positif yang saya lihat dari pengalaman pendampingan menjadi seorang pendamping kewirausahaan itu saya bisa lihat sekali bagaimana teman-teman dari awal kami dampingi sampai akhirnya mereka punya usaha, punya produk, mulai melakukan penjualan, peningkatan usahanya juga berkembang. Itu bisa terlihat sekali bagaimana dari yang awalnya hanya usaha iseng-iseng aja gitu ya, cuman pikir bikin roti seadanya, jual
ke keluarga terdekat, tapi akhirnya dia bisa melihat bahwa ini tuh peluang usaha gitu. Akhirnya dia mengembangkan usahanya, bikin produk yang lebih baik, dikemas lebih bagus, dibikin perizinannya, akhirnya bisa dipasarkan lebih luas. Kemudian yang tadi cuma di online saja, kemudian punya toko offline juga, itu dampak-dampak perubahan yang itu. Tapi lebih daripada itu, saya sih bersyukur menemukan teman-teman yang anak-anak muda terutama yang akhirnya mereka tuh sadar tentang apa yang mereka miliki, potensi diri mereka, mereka tahu apa yang mereka mau, mereka kemudian juga menyadari bahwa berwirausaha itu tidak hanya sekedar menjalankan membuat produk, menjual, mendapatkan keuntungan, tapi dari situ juga mereka ternyata bisa memberikan manfaat-manfaat kepada orang-orang sekitar. Contoh waktu itu saya pernah mendampingi seorang pengusaha kopi namanya Kak Yafet, itu juga Kak Yafet juga akhirnya mengerjakan mimpinya. Waktu itu dia ingin buat roastery house, tapi juga bagaimana bisa memberikan pelatihan-pelatihan barista kepada anak-anak muda yang mau berwirausaha bikin kedai kopi. Yang itu dia juga akhirnya sekarang udah menjalankan mimpinya itu, dan bersyukur sekali teman-teman akhirnya bisa sadar ya apa yang bisa dilakukan tuh bukan cuma sekedar untuk buat usaha untuk dirinya sendiri, tapi juga bagaimana bisa menebarkan manfaat. Beberapa contoh juga seperti anak-anak muda yang kami dampingi itu akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan buat anak-anak muda lainnya. Jadi di situ juga jadi mereka bisa menyebarkan semangat berwirausaha, jadi contoh buat orang-orang di sekitarnya. Bagi saya tuh itu dampak-dampak positif ya yang bisa kita lihat perubahan dari waktu ke waktu di anak-anak muda di Kota Jayapura gitu ya. Kemudian kalau dari pendampingan waktu ke petani itu saya bisa lihat bagaimana akhirnya mereka yang awalnya tuh berpikir ini bisa tidak sih Kak kami menjalankan usaha secara berkelompok untuk bisa lebih kelompok tani ya waktu itu. Jadi mereka bikin perencanaan bisnis juga, mereka bikin pelaporan keuangan juga. Itu yang awalnya sama sekali mereka tidak lakukan. Tapi dari pelatihan, mereka belajar, mereka didampingi, itu mereka bisa berubah. Mereka juga punya rencana-rencana setiap bulan, rencana setiap minggu itu mereka kerjakan, dan akhirnya itu menjadi perubahan yang mereka rasakan untuk kelompok mereka, begitu kelompok usaha yang mereka jalankan. Bagi saya itu pengalaman yang sangat menarik ya waktu saya coba memfasilitasi pelatihan dan mengajak mereka untuk berpikir, bermimpi besar, bagaimana sih ketika mereka menjalankan usaha ini, apa yang mereka mau capai. Itu mereka menuliskannya di sebuah kertas, mereka presentasi, dan saya sampai sekarang masih dapat cerita-cerita bahwa akhirnya apa yang mereka tulis dan apa yang mereka impikan itu mereka bisa capai begitu dengan langkah-langkah kecil yang mereka lakukan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan sampai akhirnya bisa berkolaborasi juga dengan mereka, akhirnya saya beli juga biji coklat mereka, saya bikin coklat lagi sama teman-teman. Jadi saya rasa bahwa oh ya kalau kita masing-masing bisa belajar, bisa coba menjalankan usaha dengan baik tuh bisa tersambung tuh rantai-rantainya. Jadi kayak kita jadinya oh ya sudah bisa lebih enak gitu sekarang bisa menjalankan usaha tuh kita udah punya mitra-mitra usaha yang baik gitu juga. Jadi bagi saya tuh jadi lebih enak gitu ya menjalankan usaha sekarang ini dibanding mungkin 3-5 tahun yang lalu begitu menurut saya ya. Itu Kak yang kami alami. Oke, menarik banget tadi. Banyak hal sebetulnya ya kalau bilang dampak tuh saya setuju banget tentang bagaimana sebetulnya ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur gitu, memang perjalanannya pasti tidak mudah ya di awal, pasti ada kesulitan-kesulitan, nah, tapi memang kadang yang perlu kita lihat justru dampak dari bisnisnya kita ya, dari usaha kita, bahwa usaha kita juga mendatangkan manfaat bagi tidak hanya bagi konsumen tapi juga terutama bisa membuka lapangan pekerjaan gitu ya, untuk membantu teman-teman yang memang sedang membutuhkan pekerjaan, sedang membutuhkan
dana gitu ya untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Gitu. Kemudian juga untuk menjadi wirausaha ini kan memang tidak mudah ya Kak kalau bisa dibilang. Nah, dari Kak Febri sebetulnya ada menurut Kak Febri itu apa sih yang diperlukan untuk seseorang itu memulai berwirausaha? Itu apa sih poin penting yang perlu diperhatikan kira-kira dari menurut Kak Febri itu apa Kak? Iya. Ya, kita bicara tentang entrepreneurship journey ya. Kalau saya sih memaknai entrepreneurship journey saya itu sebagai spiritual journey juga sebenarnya. Jadi saya sih memaknai ini tuh memang betul-betul ya, jadi seorang entrepreneur tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin kita bisa gitu. Jadi kayak tidak mudah, tapi mungkin saja kita bisa melakukannya. Jadi kalau saya lihat sih yang paling dari perjalanan saya ini ya, dari pengalaman saya yang memulai dari seorang pendamping kewirausahaan, bagaimana saya melihat perjuangan teman-teman yang didampingi, kelompok-kelompok usaha yang didampingi itu mereka berjuang untuk memiliki semangat juang untuk mencapai impian mereka. Jadi bagi saya tuh yang paling penting itu adalah bagaimana membangun pola pikir sih Kak, pola pikir kewirausahaan untuk bisa melihat peluang, bisa melihat potensi yang dimiliki, kelebihan, kekurangan, tapi juga bagaimana bisa mengembangkan itu menjadi suatu peluang usaha, peluang bisnis yang bisa dikerjakan. Tentunya dengan pola pikir kewirausahaan itu orang-orang pasti harapannya sadar untuk bisa menemukan solusi-solusi atas kondisi-kondisi atau tantangan di sekitarnya, dan potensi itu bisa dikembangkan dengan baik untuk menjadi peluang usaha begitu. Jadi bagi saya tuh yang pertama tuh pola pikir, yang kedua itu adalah mentalitasnya ya, bagaimana mentalitas seorang pengusaha, ada daya juangnya, ada ya tidak mudah menyerah, terutama karena bagi saya tuh ternyata saya waktu mendampingi seorang pengusaha tuh saya rasa memang mereka punya banyak sekali tantangan, dan ketika saya menjadi seorang ya memilih untuk menjadi berwirausaha, memiliki usaha juga, saya juga menyadari bahwa ya hampir setiap hari kita ketemu banyak sekali tantangan-tantangan. Jadi kalau kita aku ini karena lagi di hotel jadi banyak orang lewat terus nyapa. Iya, mohon maaf. Iya, jadi ya jadi kita perlu juga memiliki mentalitas pengusaha ya, bagaimana kita sekalipun banyak tantangan, banyak hambatan yang boleh ada, tapi kita bagaimana terus ingat apa tujuan kita, apa mimpi besar kita dalam menjalankan suatu usaha. Jadi ketika kita lemah, kita mungkin perlu banyak tantangan sampai buat kita ingin menyerah, kita bisa ingat lagi kembali ke awal tujuan kita apa, dengan menurut saya pola pikir yang tepat gitu ya, dan juga mentalitas seorang pengusaha, kita pasti bisa mencapai mimpi-mimpi kita menjadi seorang entrepreneur yang berhasil. Oke, berarti pola pikir dan juga mentalitas ya seorang wirausaha. Ketika kita memutuskan untuk mencemplungkan diri gitu ya, aktif di bidang wirausaha, mempunyai bisnis, harus punya mimpi yang besar tadi seperti yang kata Kak Febri bilang, harus bisa lihat juga potensi, peluang, dan menjadikan itu sebagai sebuah kesempatan yang memang bisa membawa manfaat baik gitu ya untuk kita dan juga teman-teman di sekitar kita. Oke, Kak, ini ada salah satu pertanyaan nih dari Kak Nur Sandi Abonatum. Mungkin baiknya Kak Nur Sandi kalau bisa unmute, silahkan boleh langsung bertanya. Ya, boleh Kak izin. Ya, silakan Kak Nur Sandi. Ya, halo Kakak. Halo Kak Nur Sandi. Perkenalkan, nama saya Nur Sandi, dan usaha saya ini usaha
kuliner abon. Jadi Kak, awal 2019 itu saya mulai usaha ini. Sebenarnya usaha ini juga bukan usaha sepenuhnya milik saya, karena ini adalah usaha orang tua yang saya brandingkan. Karena kebetulan orang tua itu UMKM, tapi khusus untuk kayak olahan makanan saja gitu. Dan kebetulan ada salah satu olahannya ibu saya yang saya brand. Suaranya hilang. Halo, Ya, aku aja. Kak Halo. Nur Sandi. Halo. Di abon ikan. Pemasaran. Halo, Kak Nur Sandi. Boleh diulang Halo, nggak, Kak? Kak. Tadi sampai usaha orang tua yang dibrandingkan. Kemudian boleh diulang mungkin? Sempat keputus, mohon maaf. Halo. Halo? Ya. Boleh diulang ya, Kak? Tadi Iya, Pak. sampai Silakan, usaha udah apa jelas. yang dibrandingkan? Oh iya. Halo Kak, gimana suaranya masih kedengaran? Ya, sudah kedengeran, Kak, sekarang. Oh iya, maaf Kak, jadi saya tinggal di daerah yang kurang baik sinyalnya. Jadi orang tua saya itu UMKM Kak. Dan dulu ini usaha ini saya mulai dari 2019. Di salah satu olahan ibu saya yang saya ambil adalah abon ikan. Nah, usaha itu mulai saya brandingkan, saya rancang semuanya, logonya, pemasarannya, apanya semuanya saya rancangkan karena kebetulan ibu kan UMKM yang sudah namanya tuh istilahnya di pemerintah itu sudah ada gitu. Jadi banyak bantuan mulai dari kayak surat-surat lengkap semuanya persyaratan kayak gitu Kak, kayak PRT dan lainnya kayak gitu. Jadi ini saya ambil itu abon ikan lalu saya brandingkan dan pasarkan di awal mulai tahun 2020 itu saya mulai masuk ke retail karena saya sudah kebetulan persyaratan untuk retail itu lengkap karena bantuan dari ibu saya juga dari itunya masuk retail tuh awal mula tuh di JJ dan sampai sekarang sudah masuk ke 15 retail di Kota Jayapura. Nah, usaha ini sudah berjalan baik nih kan Kak. Cuman terkendala itu di masalah ekonomi keluarga. Jadi terkadang itu modal kita itu kurang berputar dengan baik gitu. Nah, terkadang juga itu yang membuat saya tuh kayak berpikir ini usaha ini jalan sebenarnya atau gimana sih? Karena ya kayak gitu masalahnya Kak di masalah keuangan dan modal juga ujung-ujungnya sih untuk masalah kewirausahaan itu. Jadi terkadang saya tuh berpikir untuk apakah saya harus berhenti sejenak, tapi usaha ini udah masuk dan udah nggak bisa diberhentikan karena sudah skalanya sudah sebenarnya harus sudah CV, cuman setelah dipikir-pikirkan kan masih terkendala banyak, jadi ya kayak gitu Kak. Kira-kira ada solusi Kak atau gimana gitu untuk mungkin ada kayak motivasi atau kayak gimana gitu untuk nambah gambaran untuk saya gitu Kak. Itu aja sih Kak yang mau saya tanyakan. Oke, terima kasih banyak Kak Nur Sandi. Ceritanya menarik banget ya sebetulnya ceritanya. Boleh silakan Kak Febri. Iya. Iya, Kak Nur Sandi, terima kasih udah cerita juga pengalamannya membantu usaha orang tua ya. Iya. Untuk abon atom ya, kayaknya aku pernah beli juga nih abon atom. Iya. Ya, abon cakalang ya, dari beberapa toko di Jayapura kan. Benar. Ya, iya, ini Kakak. enak sekali. Iya, jadi Kak Nur Sandi kalau saya dengan cerita Kak Nur Sandi ini memang beberapa UMKM yang kami dampingi juga tuh punya pengalaman yang kurang lebih sama seperti Kak Nur Sandi. Ya, ini saya coba berbagi berdasarkan
pengalaman yang pernah kami dampingi juga bagaimana supaya kami sih salah satu hal yang menurut saya penting juga untuk seorang pelaku UMKM untuk ya, entrepreneur itu juga adalah bagaimana terkait literasi keuangan ya, untuk bagaimana pengelolaan keuangan usaha dengan tepat, baik dan tepat, karena itu juga kunci bagaimana usaha itu bisa berjalan terus, bagaimana usaha itu bisa dikembangkan, itu juga dari pengelolaan keuangan usaha yang baik. Jadi biasanya kami belajar bersama-sama UMKM itu untuk bagaimana memisahkan antara keuangan usaha dan juga keuangan pribadi atau keluarga, sehingga keuangan usaha dan keuangan pribadi atau keluarga itu tidak dicampur aduk. Itu benar-benar usaha ya untuk usaha, keluarga untuk keluarga, dan itu juga dilakukan dengan perencanaan keuangan yang tepat begitu. Artinya untuk keuangan pribadi dan keluarga seperti bagaimana, kemudian keuangan usaha juga seperti bagaimana. Tentunya keuangan usaha itu kalau ingin usaha itu terus berjalan harus dikelola dengan baik, dilakukan pencatatan dengan rapi. Ini biasanya UMKM ini saya ketemu tuh kayak setiap kali pelatihan tuh banyak banget yang ternyata masih belum melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, pencatatan dengan rapi, kemudian disiplin juga untuk bisa melakukan pemisahan keuangan dengan pribadi dan keluarga, sehingga tidak kemudian dicampur dan akhirnya uang usaha dipakai untuk keuangan keluarga. Misalnya saya nggak tahu ini jawaban saya menjawab pertanyaan Kak Nur Sandi atau tidak, semoga menjawab, tapi biasanya kami sarankan seperti begitu untuk tidak mencampur keuangan pribadi dan keuangan keluarga, sehingga yang untuk usaha tetap bisa berputar, bisa dikembangkan, modalnya ada terus untuk bisa dikembangkan, apalagi kalau saya tahu ketika usahanya sudah bisa menjual ke beberapa tempat atau bekerja sama dengan mitra-mitra tertentu. Nanti kalau misalnya keuangan usahanya sudah dilakukan pencatatan dengan baik, bisa juga lihat seperti bagaimana, sejauh mana bisa dikembangkan usaha tersebut. Jadi sebisa mungkin juga bisa meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang tidak seharusnya diperlukan untuk supaya bisa mengembangkan usahanya dengan baik. Begitu sih kalau dari saya, Kak Nur Sandi. Mungkin bisa sharing lagi. Iya Kak, halo. Halo. Iya, Kak. halo, Silakan Kak. Ya, jadi kemarin tuh mulai masalah ini kan semenjak pandemi itu Kak. Jadi mulai pandemi itu mata pencarian orang tua tuh yang utamanya itu putus. Jadi semuanya teralihkan ke usaha saya yang ini. Ya mau bagaimana lagi kan, namanya juga kan orang tua. Jadi mau ditegur juga nggak enak gitu kan. Sedangkan ini usaha ini masih bisa berkembang lagi, cuman kembali lagi karena kemarin pandemi, jadi putusnya mata pencarian orang tua juga yang membuat itu. Nah, sedangkan ini di 2021 ini saya ada mau gencarkan ini sampai sekarang nih, saya mau cari kayak solusi lah gitu lah, karena ini sudah lumayan ini sih, karena di awal tahun 2021 itu kita juga sempat kayak ngebuat ekonomi turun sekali, tuh sempat ngepaksain punya tempat gitu, karena sekarang kita sudah punya tempat juga, walaupun ya tempat kecil-kecilan gitu untuk tempat produksi dengan rumah itu kita pisah, karena nah mulai dari situ juga itu mulai kurang berantakan, kayak keuangan tuh kayak mulai berantakan tuh kayak gitu, karena di satu sisi kita dapat tempat tinggal sekalian kayak tempat produksinya sudah ada, di yang lainnya tuh mulai dari situ. Yang sebelum tahun 2020 berjalan baik Kak. Semenjak pandemi itu aja putus mata pencarian orang tua. Mulai dari situlah keuangan kita tercampur adukan. Sudah berusaha di manage dengan baik juga tetap. Jadi mungkin saya mau cari modal Kak, atau gimana Kak. Tapi kembali lagi kadang berpikir-pikir lagi gitu. Oke, Kak Nur Sandi, berarti yang tadi Kakak bilang usaha orang tua terhenti itu yang usaha abon ini? Bukan, ada usaha orang tua, usaha rumah makan gitu. Oh, baik. Rumah makan, Berarti ada usaha lalapan lain yang gitu. sempat Iya.
terhenti, kemudian sedikit mengganggu keuangan keluarga, dan akhirnya baru mulai lagi menjalankan usaha abon ini, begitu ya? Usaha abon itu saya yang pegang untuk manage-nya semua, keuangannya semua awal berjalan lancar, cuman semenjak pandemi itu usaha orang tua saya sendiri pun putus gitu karena rumah makan kan waktu itu kan lockdown. Jadi sudah mulai dari situ keuangan usaha saya ini yang abon ini tercampurkan dengan keluarga gitu. Kalau boleh tahu Kak, berarti secara pencatatan keuangan itu apakah sudah berjalan atau belum Kak? Untuk usaha yang abon? Keuangan biasa saya input aja di Excel gitu setiap pemasukan gitu, rapi, sudah saya susun rapi, cuman ya gitu semenjak pandemi itu jadi cuman satu usaha saja yang sekarang dipunya, jadi tercampur adukan dengan keuangan keluarga juga kayak gitu. Itu yang terkadang mendorong saya juga untuk target cari modal gitu atau tambah pemasukan lagi gitu kan. Gitu aja sih Kak. Terima kasih banyak Kak Nur Sandi. Kalau boleh saya wrap up sedikit ya, tadi masukan dari Kak Febri juga sebetulnya yang paling pertama literasi keuangan memang betul. Jadi memang pertama harus dipisahkan dan ditulis rapi. Kalau Kak Nur Sandi sudah menjalankan berarti sudah bagus sebetulnya ya Kak ya. Sudah bisa dipisahkan. Terus kemudian tadi Kak Febri juga menyampaikan poin meminimalisir pengeluaran yang memang tidak diperlukan. Jadi mungkin dari yang sekarang istilahnya gitu ya, ada istilah kalau di lagi di game tuh ada istilah attack, ada defend gitu ya, ada lagi istilahnya nyerang, ada lagi istilahnya harus bertahan. Mungkin sekarang memang strateginya mungkin harus bertahan dulu, coba dilihat dari segi pengeluarannya yang sekiranya bisa dihemat itu di sisi sebelah mana, ada pemborosan dari sisi sebelah mana gitu, ada yang bisa diminimalisir lagi. Kalau tadi misal masalah tempat, ini sebetulnya kita juga tidak bisa bilang bahwa sebaiknya tempatnya disatukan gitu, itu tidak bisa, mungkin karena tergantung konteksnya ya gitu. Selama tempat itu memang dibutuhkan ya memang bagaimanapun itu menjadi biaya yang memang harus diperhitungkan. Cuma memang tadi poinnya Kak Febri betul untuk coba diminimalisir pengeluarannya. Kemudian kalau tambahannya mungkin saya ikut menambahkannya Kak Febri. Kalau untuk modal, ya, silakan kita bisa sharing-sharing. Ya, sharing juga. Setahu saya memang terutama untuk UMKM selama pandemi ini juga ada banyak program bantuan dari pemerintah, terutama dari pemerintah daerah seperti itu, Mas Nur Sandi, Kak Nur Sandi. Jadi, nah tapi ini yang menjadi tantangan nih sebetulnya. Ketika mau mengakses dana-dana tersebut, misal dana bantuan dari dinas koperasi misalkan, itu biasanya ada, terus kemudian dari Kemenkop juga biasanya ada gitu. Memang harus kitanya rajin mencari gitu ya untuk pemodalan tambahan. Ini sebetulnya jenisnya banyak sekali. Nanti Kak Nur Sandi bisa lihat juga ada yang dari BUMN. Biasanya BUMN itu ada program PKBL, program untuk bina lingkungan. Jadi bisa dananya bisa peminjaman seperti itu bisa, atau bisa juga dana hibah gitu dari pemerintah, itu juga ada. Nah, cuma memang biasanya mereka mensyaratkan persyaratan-persyaratan gitu, misalkan keuangannya harus rapi dulu, harus bisa dibaca dulu laporan keuangannya kayak gitu. Terus habis itu juga untungnya gitu ya untuk usahanya Kak Nur Sandi ini sudah bagus karena sudah ada legal, secara legalitasnya tadi PIRT itu sudah ada gitu, itu sebetulnya sudah bagus. Cuma memang berarti untuk pemodalan ini selama masa pandemi ini sebetulnya banyak sekali yang bisa diakses untuk UMKM. Ada beberapa dari kementerian gitu, Kak Febri juga mungkin nanti bisa sharing juga, ada beberapa dari BI juga ada kan ya Kak ya, Bank Indonesia, kemudian ada juga dari Dinas Perindakop Provinsi itu juga ada. Memang harus rajin sih Kak, gitu, harus rajin ikut ke beberapa komunitas-komunitas ini untuk tahu bagaimana caranya mengakses dana tambahan modal tersebut. Seperti itu. Mungkin Kak Febri kalau ada tambahan silahkan Kak. Iya. Ya ini ini sharing juga ya, selain ada beberapa dukungan-dukungan dari pemerintah maupun juga perbankan, tapi juga
Kak Nur Sandi bisa mungkin mencari teman-teman atau berkolaborasi dengan pihak-pihak yang mungkin bisa mendukung, membantu permodalan dari Kak Nur Sandi. Misalnya kalau UMKM biasanya kami coba untuk lihat dulu peluang-peluang apakah bisa misalnya pinjam ke keluarga atau apa yang bisa mendukung untuk sementara. Jadi kita tidak terlalu terbeban dengan misalnya harus melakukan pengembalian tertentu yang kita sebenarnya secara usaha juga belum mampu seperti begitu. Jadi kalau yang kami lakukan, kami pengalaman ya dengan berkolaborasi dengan beberapa teman yang juga sevisi melakukan usaha bersama-sama, jadi kita saling menambah modal untuk mengembangkan begitu. Pak Nur Sandi, semoga jadi masukan. Ya, Iya, iya Kak, terima kasih. Tadi itu lumayan menarik sih. Kayaknya strategi saya untuk dari masukannya Kakak, kayaknya untuk bertahan dulu sambil saya juga ada jalankan relasi gitu, kayak kolaborasi juga antara produk saya dengan produk salah satu pabrik itu roti. Jadi abon saya ini nanti dijadikan salah satu produknya dia untuk roti abon gitu. Jadi mulai berjalan sih ya usahanya nih. Tapi kenal lagi tadi mungkin saya kolaborasi lagi Kak. Terima kasih Kak. terima kasih juga. Terima kasih untuk pertanyaan. Sandi. Kita mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi dari teman-teman pelaku UMKM mungkin mau sharing, mau ngobrol-ngobrol juga tentang usahanya, silahkan. Mungkin bisa raise hand atau unmute, bisa ngobrol juga. Iya Kakak, silakan. Silahkan. Kalau nggak bertanya boleh cerita-cerita juga silakan. Atau ada yang mungkin mau juga menceritakan pengalamannya gimana terkait pertanyaan Kak Nur Sandi tadi. Silakan. Betul. Silahkan, ada dari teman-teman sekalian. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Febri. Berarti kalau dari, ini ada satu yang raise hand, yaitu Kak Iqbal dari Foto Produk Jayapura. Silahkan Kak Iqbal. Silakan Kak Iqbal. Unmute, kita ngobrol-ngobrol Kak. Halo Kak Febri. Halo Kakak. Hostnya Kak Bintang ya? Iya, halo Kak Iqbal. Ya, salam kenal Kak Bintang. Kalau Febri saya sudah berapa kali ketemu ya? Iya. Kenal Kak. Ya, sebenarnya saya bukan nanya sih. Sebenarnya saya mau sedikit sharing. Saya pikir orang di Jayapura ini perlu lebih banyak anak-anak muda yang bermindset seperti Febri dan teman-temannya, Tia dan yang lain sebagainya. Karena kalau melihat dari sisi infrastruktur digital di Jayapura ini sudah sangat cukup ya, meskipun memang beberapa hal masih kurang. Tapi itu harusnya bisa menjadi support, technical support untuk mendorong teman-teman UMKM termasuk saya untuk terus mengupdate dan mengupgrade gitu. Dari banyak sisi, baik itu sisi teknisnya, kemudian sisi non teknisnya. Berapa kali pasar Mama-Mama Papua juga kerjasama dengan kita, terutama untuk foto produknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan digunakan untuk penjualan online-nya. Saya senang karena sekarang pasar Mama Papua punya wajah baru yang lebih fresh dan lebih lebih memikat, dalam tanda kutip memikat calon pelanggan untuk hadir atau berinteraksi dengan pasar Mama Papua ya. Memang tujuan akhirnya konversi, artinya bisa closing, bisa ada pembelian, tapi itu muaranya kalau di awal tentu harus ada perkenalan, calon pelanggan harus dikenali, karakter apa, seperti apa calon pelanggannya, apa yang diminati, dan bagaimana itu bisa dihadirkan di pasar Mama Papua. Saya excited sekali dengan
webinar kali ini karena Febri bercerita bukan hanya aspek teori tapi experiences, dan saya banyak belajar dari teman-teman. Saya pikir itu. Thank you Febri, thank you juga. Iya, terima kasih Kak Iqbal. Terima kasih Kak Iqbal. Iya. Kenali calon pelanggan ya, iya betul banget ya. Memang kalau Iya. kuncinya memang ya kita harus bisa adaptasi juga ya Kak ya. Mungkin kemarin juga tadi udah di-highlight sama Kak Iqbal juga bahwa infrastruktur digital ini kan memang sudah berkembang ya, terutama kalau di Jayapura juga sudah berkembang. Jadi memang sudah saatnya kita memanfaatkan itu sebaik-baiknya, mulai presensi kehadiran usahanya gitu ya ke bidang di daerah digital juga mulai harus dihadirkan gitu. Kalau dari Pasar Mama Papua bisa tadi dicek ke Instagram ya, ada Pasar Mama Papua dan juga kios oleh-oleh. Iya. Iya. Boleh menanggapi sedikit ya, silakan Pak Febri. Bintang ya. Jadi ini yang saya bilang menjalankan usaha sekarang tuh jadi lebih enak gitu. Jadi karena kita tuh udah mengenal banyak teman-teman juga pelaku usaha yang seperti Kak Iqbal ini. Jadi waktu itu kita nggak pusing lagi tuh foto-foto produk karena udah ada Kak Iqbal, kita bisa kerjasama. Bayangkan 3 tahun lalu pusing sendiri kita kan. Saya yang pusingnya ya. Jadi pusingnya kita itu bisa kita kasih ke teman-teman pengusaha lainnya gitu. Jadi saya bilang ini senang saja teman-teman. Kak Iqbal itu juga membantu kami ya. Jadi waktu itu kami benar-benar memulai dengan cepat-cepat semuanya karena baru waktu itu mulai Agustus dan kita harus sudah kembangkan itu di September. Jadi waktu itu foto produk itu semuanya kami serahkan bekerjasama dengan Kak Iqbal. Jadi teman-teman yang punya usaha di sini juga bisa berkolaborasi. Di sini juga kita bisa saling kenal, yang punya usaha satu sama lain bisa jadi terbuka peluang untuk kerjasama dengan contohnya seperti Kak Iqbal yang membantu kami di Pasar Mama Papua untuk foto produk-produk yang kami punya itu kami pakai di WA bisnis kami juga. Jadi lebih menarik ya kalau kita foto sendiri mungkin nggak semenarik Kak Iqbal foto produk kami. Terima kasih. Sama-sama. Kolaborasi itu jadi kunci juga ya sebetulnya. Kita dalam memulai menjalankan usaha juga tidak semuanya harus dibuat sendiri. Ada kalanya juga kita berkolaborasi gitu ya dengan orang lain. Dan tadi ngomong-ngomong tentang foto produk, memang di dunia digital ini terutama gitu ya, foto yang menarik tuh jadi jadi penting gitu. Visual itu penting gitu ya untuk bisa mendatangkan calon pembeli gitu ya, sehingga kalau fotonya menarik orang tuh sudah bisa udah eye catching duluan, orang udah bisa menarik gitu ya, udah bisa coba tanya-tanya duluan gitu. Menarik banget nih. Boleh ke teman-teman yang di Jayapura kalau mau kolaborasi, terutama untuk foto produk bisa ke Kak Iqbal nih di sini gitu. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan? Saya boleh ini ngasih sharing sedikit aja yang tadi yang Abon Cakalang ya. Boleh silakan Kak Iqbal. Silakan Kak Iqbal. Oke, ini menarik sih karena Abon Cakalang ini kan sebetulnya sudah masuk retail ya, artinya dia punya standar quality-nya udah lumayan bagus kan, gitu. Nah, kemudian untuk menambah channel pemasarannya, coba yang tadi sih sudah dibilang ya, untuk literasi keuangan dan segala macam itu Kak Febri lebih memahami itu. Cuma kalau saya melihat dari kanal pemasaran lain yang bisa dicoba itu. Jadi semacam mungkin bisa mencoba reseller. Nah ini pemasarannya bukan hanya ruang lingkup Kota Jayapura aja, atau ini bisa keluar karena kan tentu dia punya daya ketahanan makanan sejenis abon ini kan. Nah siapa tahu pangsa pasar luar Kota Jayapura atau provinsi Papua mungkin bisa menjadi kanal baru untuk mendatangkan income ke ininya. Nah, pasti harus punya literasi keuangan yang baik dan juga modal. Modal itu kalau saya di komunitas TDA ada yang namanya
program seperti Meet the Investor. Jadi kita pelaku usaha ketemu dengan calon-calon investor. Nah, barangkali itu mungkin bisa digagas juga di Kota Jayapura. Saya pikir banyak orang-orang yang mau berinvestasi pada usaha, tinggal menemukan jenis usaha mana yang cocok. Nah, teman-teman UMKM termasuk saya perlu menghadirkan pertama laporan keuangan yang mudah dibaca, kemudian grand plan, maksudnya kita usahanya mau kemana, target realistisnya seperti apa, kemudian target waktunya kapan itu dicapai. Nah, saya pikir kalau itu kita bisa hadirkan dan kita sajikan kepada calon investor potensial, insya Allah bisa menjadi salah satu solusi untuk permodalan. Ya, tentu masih banyak akses-akses permodalan yang lain seperti perbankan dan lain sebagainya. Itu aja sih. Thank you, Kak Bintang. Thank you banget, Kak Iqbal, sharingnya. Untuk Kak Nur Sandi, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pencerahan gitu ya untuk bisa menjalankan usahanya, juga kepada teman-teman yang lain. Semoga apa yang kita bagikan di sini juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya, menjalankan usaha kita masing-masing. Oke, baik. Waktunya sudah menunjukkan jam 5 lewat 2 menit, jadi tanpa nggak terasa ya sebetulnya sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak untuk Kak Febri dan juga teman-teman sekalian untuk waktunya, dan nanti untuk rekamannya nanti akan kami edit terlebih dahulu sehingga nanti teman-teman bisa lihat tayangan ulangnya kalau memang mau catat lagi mungkin poin-poin yang tadi udah dibahas, bisa lihat ke YouTube-nya Kitong Indonesia seperti itu. Nah, mungkin saya kembali lagi ke Kak Febri. Kak Febri, terakhir nih sebelum kita tutup, ada masukan Kak atau mungkin ada pesan nggak Kak Febri yang mau disampaikan untuk teman-teman kita semua di sini yang memang mau menjalankan usaha atau mungkin yang baru mau memulai gitu, seperti apa? Gimana Kak Febri? Silahkan. Iya, terima kasih Kak Bintang dan Kitong Indonesia untuk kesempatannya. Teman-teman juga yang hadir di Zoom meeting sore ini, semoga apa yang dibagikan, apa yang diceritakan di sini boleh menjadi manfaat untuk kita semua. Dan topik kita adalah entrepreneurship journey ya dari saya. Setiap pengusaha, setiap entrepreneur itu punya journey-nya masing-masing, punya perjalanannya masing-masing. Jadi kita tetap semangat untuk menjalani perjuangan kita menjadi seorang entrepreneur yang berhasil dengan berbagai tantangan, tapi kita bisa membekali diri kita dengan pengetahuan, dengan menambah keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki. Kita bisa belajar dari berbagai sumber pembelajarannya seperti dari internet, dari belajar bersama kawan-kawan entrepreneur lainnya, berkomunitas, itu juga bisa menambah wawasan kita, meningkatkan keterampilan kita, bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang profesi yang mungkin juga bisa mendukung pengembangan diri dan juga pengembangan usaha kita. Jadi tetap semangat menjalani setiap journey-nya masing-masing. Ketika kita punya perencanaan yang baik untuk usaha kita, punya tujuan yang clear untuk dan juga target yang jelas untuk usaha kita, percayalah kita pasti bisa mencapai itu dengan baik, dengan tentunya berdoa dan tetap berusaha sebaik-baiknya yang kita bisa. Ini mungkin sekiranya dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ada salah kata, mohon maaf, dan semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan dan bisa berkolaborasi, bisa saling berbagi satu sama lain. Terima kasih semua teman-teman dan juga Kak Bintang. Terima kasih banyak Kak Febri. Sebelum kita mengakhiri, teman-teman sekalian, sebagai informasi, kan teman-teman yang sudah mendaftar ini juga memperoleh kesempatan untuk bisa mendapatkan akses ya untuk kelas bahasa Inggris gitu ya yang diadakan oleh Cakap, aplikasi Cakap. Saya akan menyampaikan sedikit, nanti juga ke teman-teman akan dikirimkan email lebih jelasnya. Saya mohon izin untuk share screen ya teman-teman. Oke, sebentar.
Oke. Baik. Kelihatan nggak ya, teman-teman? Iya ya. Kelihatan, Kak. Oke, kelihatan Ya, ya. kelihatan Kak. Jadi teman-teman, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang mau belajar bahasa Inggris, teman-teman bisa download aplikasi Cakap ini, ada di Google Play Store maupun di App Store di iOS, dan teman-teman bisa masukin kode voucher ini, CBI KI 1 CE C3. Ini untuk mendapatkan akses secara gratis, teman-teman, dan bisa berlaku untuk selama 3 bulan. Nah, untuk masa pendaftarannya itu bisa sampai voucher ini bisa digunakan sampai tanggal 31 Desember. Jadi silahkan teman-teman mungkin kalau ada teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris ataupun misalkan mau ada saudaranya, anaknya yang mau belajar bahasa Inggris, bisa coba ke aplikasi ini dan juga nanti bisa masukkan kode voucher ini untuk mendapatkan akses secara gratis selama kurang lebih 3 bulan. Seperti itu. Nanti kami akan sampaikan melalui email ya secara lebih lengkapnya kalau teman-teman nanti barangkali mau mencoba aplikasi ini. Seperti itu. Juga untuk Kak Febri juga silakan ya Kak, kalau mau dipakai untuk Kak Febri dan juga teman-teman, nanti kami akan kirimkan email juga. Gitu. Oke, sebelum kita benar-benar mengakhiri, saya boleh minta teman-teman sekalian, kita semua di sini untuk aktifkan kamera, kita ambil foto dulu, kita abadikan momen K-Talk hari ini. Terima kasih banyak nih teman-teman sudah standby ya dari 1 jam yang lalu. Oke. Oke, biar aku bantu hitung. Oke, Kak Muhammad Huzaifah itu hati-hati ya, kayaknya lagi di jalan ya atau gimana? Pakai helm soalnya. Oke, aman ya. Saya coba screenshot, mungkin dari Iwan bisa bantu? Ya, Oke. 1. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, terima kasih banyak Kak Febri dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Ada sesi talk yang selanjutnya. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu semua. Iya, sehat-sehat Ya, semuanya. sampai Terima jumpa. kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih kasih banyak, Kak Kak. Bintang, Kak Iwan. Terima kasih. Dadah. Oke semuanya. Bye.